Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Tania Referinda Media dengan NIM 187432. Saya akan menjelaskan tentang metode riset epidemiologi. Konsep yang pertama, konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Yang pertama, konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep dasar epidemiologi yang memberikan gambaran tentang hubungan antara 3 faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Segitiga ini merupakan gambaran interaksi antara host, agent, dan environment yang merupakan satu kesatuan dinamis yang berbeda dalam keseimbangan pada seorang individu yang sehat. Jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan segitiga inilah yang akan menimbulkan sakit. Selanjutnya, hipotesis epidemiologi. Yang pertama, hipotesis mayor. Faktor host, agent, and environment merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia pada ibu. Yang kedua, hipotesis minor. A. Usia kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia. B. Paritas multiparitas merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia. C. Riwayat hipertensi merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia. D. Riwayat preeklamsia keluarga merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia. E. Kehamilan tidak diinginkan merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia. Selanjutnya, F. Paparan asap rokok merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia. G. Stres berat merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia. H. Aktivitas fisik tinggi merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia. I. Kelebihan berat badan sebelum hamil merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia. Selanjutnya, ukuran frekuensi penyakit. Di dalamnya definisi kasus, insiden, prevalensi, rate, and resiko. Yang pertama, definisi kasus merupakan suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif, dimulai dengan mengidentifikasi pasien dengan efek atau penyakit tertentu dan kelompok tanpa efek atau kelompok kontrol. Kemudian diteliti faktor risiko yang dapat menerangkan mengapa kelompok kasus terkena efek, sedangkan kelompok kontrol tidak. Dan kedua, insiden adalah ukuran probabilitas yang terjadinya kondisi medis tertentu dalam suatu populasi dalam periode tertentu. Meskipun kadang-kadang dinyatakan secara terbatas hanya sebagai jumlah kasus baru selama periode waktu tertentu, lebih baik dinyatakan sebagai proporsi tingkat dengan penyebut. Selanjutnya, 3. Prevalensi. Prevalensi adalah jumlah anggota suatu populasi tertentu yang sedang menderita penyakit tertentu
X sama dengan kasus prevalensi atau kasus lama. Pada satu titik waktu tertentu dibagi jumlah seluruh anggota populasi tertentu tersebut sehat maupun sakit pada waktu titik yang sama. Yang keempat, rate and risiko. Ukuran epidemiologi digunakan untuk melihat hubungan paparan dengan penyakit. Ukuran ini dapat diekspresikan dalam rasio, risk ratio, odds ratio, dan rasio prevalensi. Selanjutnya, ukuran asosiasi. Di dalamnya odds, rate and risk ratio, risiko yang disebabkan populasi. Yang pertama, odds adalah perbandingan odds subjek sakit dengan odds subjek tidak sakit. Odds ratio merupakan sebuah pendekatan risiko relatif yang digunakan dalam penelitian kasus kontrol. Pada penelitian case control, lanjut insidensi hampir tidak mungkin diketahui karena paparan tidak diamati dari awal penelitian. Yang kedua, rate and risk ratio. Risk ratio atau relatif ratio dari risiko terjadinya penyakit atau kondisi kesehatan antara kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar. Digunakan jika periode waktu penyakit memiliki durasi yang tetap atau pasti, namun tidak penyakit memiliki masa inkubasi. Namun jika penyakit memiliki masa inkubasi lama atau bervariasi, penetapan risk ratio membutuhkan periode observasi yang cukup lama. Risk ratio disebut juga sebagai kumulatif incidence ratio atau CIR dan berkaitan dengan rate ratio. Selanjutnya, risiko yang disebabkan populasi. Yang pertama, angka kematian ibu, neonatal, dan bayi. Kematian ibu dan kematian bayi merupakan indikator utama dalam memutuskan status kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu. Angka kematian ibu adalah kematian perempuan yang mengandung atau meninggal dalam 42 hari setelah kehamilannya. Terlepas dari lamanya kehamilan atau letak kehamilannya, angka kematian ibu merupakan risiko meninggal dari penyebab yang berhubungan dengan kelahiran anak. B. Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian bayi usia kurang dari 28 hari pada periode tertentu. Biasanya dalam 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian neonatal menunjukkan buruknya perawatan neonatal, berat badan kelahiran rendah, infeksi kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, cedera prematur, dan cacat lahir. Selanjutnya, angka kematian bayi adalah jumlah seluruh kematian bayi usia kurang lebih 1 tahun pada jangka waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup. D. Angka kematian balita adalah jumlah seluruh kematian balita pada satu jangka waktu tertentu dibagi jumlah seluruh balita pada tahun yang sama. E. Angka kematian perinatal adalah jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan 8 minggu atau lebih ditambah dengan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 7 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kehamilan hidup pada tahun yang sama. Angka kematian perinatal digunakan untuk menggambarkan kesehatan ibu, hamil, dan bayi karena faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka ini. Selanjutnya, desain studi. Di dalamnya ada ekologis, cross-sectional, kontrol khusus cohort, intervensi, community based. Pertama, ekologis. Studi
epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelasi antara penyakit dan faktor-faktor yang diminati peneliti. Faktor-faktor tersebut misalnya umur, bulan, obat-obatan. Unit observasi dan unit analisis pada studi ini adalah kelompok individu, komunitas, atau populasinya yang lebih besar. Yang kedua, cross-seksional. Digunakan untuk membedakan dua kelompok. Unit pengamatan merupakan individual dan populasinya merupakan populasi yang umum serta sampelnya random. Pengukuran variabel independen dan variabel independent exposure dan variabel independent outcome dilakukan secara bersamaan sehingga sulit untuk mengetahui hubungan antara exposure dan outcome. Selanjutnya, kontrol kasus kohort. Penelitian bersifat observasional tanpa intervensi. Penelitian dilakukan pada subjek-subjek yang masih bekas atau outcome disiensi, tapi berisiko untuk dapat mengalaminya. Pada studi ini dapat terlihat jelas hubungan antara exposure dan outcome. Yang keempat, intervensi. Biasanya dilakukan secara randomisasi. Penelitian merupakan intervensi terhadap status exposure pada subjek-subjek yang diteliti. Pada studi ini dilakukan pengecekan ulang dalam kurun waktu tertentu. Jenis intervensi ini ada dua, yaitu intervensi secara klinik atau individual dan intervensi secara komunitas, misalnya pada komunitas pemabuk, perabukop, dan sebagainya. Selanjutnya, community based. Sangat penting dilakukan untuk menemukan gejala atau penyakit yang dapat diinfeksi sedini mungkin, sehingga mampu mencegah penularan lebih lanjut dari masyarakat, mampu mengidentifikasikan penduduk dengan risiko tinggi, serta dengan dijadikan sebagai penentuan prioritas penanggulangan penyakit, dapat melakukan pengendalian kejadian luar biasa atau KLB, atau wabah sedini mungkin, serta mungkin dapat dijadikan bahan monitoring atau evaluasi kecenderungan atau tren perkembangan situasi kesehatan dalam masyarakat. Selanjutnya, memahami bias, pengganggu atau confounding efek modifikasi. Bias adalah suatu kekurangan dalam rancangan studi, metode pengumpulan data, atau metode analisis data yang mungkin mengarah pada kesimpulan yang salah tentang hubungan eksposisi penyakit. Yang pertama, confounding atau keracunan. Kegagalan mengukur atau mengendalikan variabel lain daripada variabel exposure. Selanjutnya, modifikasi efek atau efek modification. Pada dasarnya, analisis stratifikasi yang akhirnya menemukan confounder atau efek modifier adalah usaha untuk melihat pengaruh faktor ketiga terhadap outcome bersama-sama dengan exposure. Perbedaan yang prinsip adalah kalau pada confounder
Stratifikasi mengubah atau mendistorsi sama sekali outcome, tetapi pada efek medisia stratifikasi menghasilkan strata tertentu di mana pengaruh exposure terhadap outcome adalah sangat bermakna, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif atau tidak baik. Selanjutnya, analisis multivariabel. Yang dalamnya ada logistik, Bayesian, dan regresi binomial. Yang pertama, logistik. Model logistik sederhana adalah model regresif yang satu variabel independen yang berskala kontinu atau kategorik biner. Yang kedua, Bayesian. Metode ini biasanya diterapkan dalam penelitian kesehatan masyarakat, biologis, dan teknis saat variabel responnya berubah cacahan objek yang merupakan fungsi dari sejumlah karakteristik tertentu. Selain itu, regresi Bayesian juga sering digunakan untuk menganalisis data diskrit yang menyatakan jumlah atau banyaknya kejadian dalam suatu periode waktu. Panjang selang waktu tersebut bisa bermacam-macam seperti semenit, sejam, sehari, seminggu, sebulan, atau setahun. Selanjutnya, regresi binomial. Model log binomial telah diusulkan sebagai pendekatan yang bermanfaat untuk menghitung risiko relatif. Model log binomial digunakan untuk menganalisis suatu hasil dikotomi. Perbedaan antara model logistik dengan model log binomial menjadi hubungan antar variabel bebas dan dari hasil peluangnya. Pada regresi logistik, fungsi logistik digunakan, sedangkan untuk model log binomial, fungsi log yang digunakan. Selanjutnya, ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Tipe ukuran matematika denominator, yaitu yang pertama dengan denominator, kedua tanpa denominator, ketiga tipe ukuran epidemiologi, yaitu ukuran frekuensi penyakit, ukuran asosiasi, ukuran dampak efek. Selanjutnya, topik khusus. Penyaringan atau screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita suatu penyakit dari suatu populasi tertentu. Upaya ini adalah usaha untuk mendeteksi penderita suatu penyakit yang tanpa sengaja dengan melakukan suatu tes untuk memisahkan mereka. Selanjutnya dilakukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Tujuan screening, mendapatkan penderita sedini mungkin sehingga dapat diobati segera, menjaga meluasnya penyakit dalam masyarakat, mendidik dan membiasakan masyarakat memeriksa dari diri sendiri mungkin, memberi gambaran kepada petugas tentang sifat penyakit dan terus-menerus mengamati gejala dini, mendapatkan keterangan epidemiologis untuk klinis dan peneliti. Selanjutnya, epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan
dan diidentifikasikan pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga dan populasi. Yang terakhir, kesenjangan kesehatan. Istilah kesenjangan kesehatan mengacu pada perbedaan dalam akses kesehatan dan perawatan kesehatan di antara anggota populasi yang berbeda. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf ada sedikit keributan. Terima kasih.